Halo guys, balik lagi hari ini di channel Mr. Trade-in dengan update market seperti biasa di ISG Daily. Hari ini di akhir bulan Mei teman-teman, di tanggal 31 ya. Yang hari ini marketnya penuh dengan drama teman-teman. Khususnya sewaktu penutupan, nanti kita akan coba lihat. Cuman sebelum itu kita akan lihat hari ini secara indeks penutupan akhirnya penutupan hanya minus 0,05% teman-teman. Dari yang sebelumnya itu minus hampir 1% lebih ya. Di level 6.633. Kita coba langsung cek untuk banking. Hari ini Bank BCA terlihat koreksi minus 2,16% di level 9.050. Kemudian Bank Mandiri juga terpantau koreksi 1,94% di 5.050 teman-teman. Kemudian Bank BNI hari ini hijau 0,28% di 9.050 dan Bank BRI hari ini yang masih cukup dijaga teman-teman, ini untuk bank ini ya, menguat 1,36% di 5.575. Dan hari ini luar biasa dengan Gotoh yang menjadi penyelamat market teman-teman, penyelamat indeks kita ya. Dengan tadi sewaktu penutupan akhirnya dipaksa auto reject atas teman-teman dengan penguatan 38 poin ya, dengan harganya di 147. Jadi hari ini bisa dibilang market kita cukup drama ya. Tadi saya pikir sewaktu sesi pertama, sesi kedua udah cukup kurang bagus, marketnya cukup hancur-hancuran teman-teman, dengan minusnya hampir 1% lebih, dan juga secara ISG cukup breakdown ya. Tapi akhirnya sewaktu closingan Gotoh menjadi penyelamat nih di indeks kita. Oke, kita langsung lihat aja hari ini secara sektoral, seperti yang tadi saya sempat bilang ya, dengan sektor teknologi, dengan Gotoh yang hari ini dipaksa harus arah teman-teman untuk menyelamatkan indeks dengan penguatan secara sektoral 8% teman-teman ya. Sedangkan yang hari ini cukup melemah masih dari sektor energi nih, yang cukup tertekan. Tapi kalau saya lihat emiten-emiten dari sektor batubara udah cukup price in teman-teman, jadi bisa dipantau buat kalian yang mau coba. Kemudian untuk rupiah kita juga pantau hari ini. Sebentar lagi hampir mencapai angka 15.000 teman-teman, hampir menyentuh kurang lebih 15 ribuan ya untuk rupiah kita so far. Oke, langsung kita coba cek hari ini ya ke teknikalnya yang akan menarik hari ini teman-teman ya. Hari ini berhubungan juga dengan closingan candle monthly teman-teman, nanti saya akan coba bahas sekilas. Mungkin kita akan mulai dengan time frame daily dulu ya teman-teman. Di sini hari ini terlihat candlenya secara penutupan akhirnya berhasil kembali ditarik ke atas teman-teman. Tadi sebenarnya sempat menyentuh ke level 6.560-an nih untuk indeks kita. Sebenarnya terlihat tadi sewaktu sesi pertama maupun sesi kedua itu market kita cukup kurang bersahabat teman-teman, banyak juga emiten-emiten yang babak belur ya. Tapi akhirnya sewaktu closingan dengan Gotoh yang menjadi penyelamat, akhirnya indeks kita berhasil ditarik ke atas di level 6.633 teman-teman. Dengan posisi seperti ini kalau saya bilang ya masih 50-50 teman ya untuk breakdown nih teman-teman untuk indeks kita. Cuman mungkin kalau saya lihat secara time frame kecil di sini terbentuk gap yang cukup tinggi teman-teman ke atas nih. Jadi untuk potensi kita di hari Senin minggu depan, karena hari Kamis dan Jumat libur teman-teman, potensinya masih bisa sebenarnya untuk kembali turun ya, menutup gap yang cukup lebar, karena tadi untuk aksi penyelamatan dari Gotoh teman-teman. Oke, itu sekilas dari yang time frame kecil. Jadi potensinya untuk hari Senin saya rasa masih akan bisa menutup gap, jadi tetap waspada teman-teman, karena mengingat juga tanggal 5 itu akan mulai dengan ARB bertahap yang mulai akan diberlakukan penyesuaian 15% teman-teman. Jadi
harus waspada karena mungkin di market akan terjadi sedikit kepanikan ya. Jadi tetap disiplin, tetap pantau, kalau bisa tetap wait and see dulu teman-teman, menunggu market kita cukup stabil ya. Kemudian kita langsung juga lihat secara weekly-nya. Nah, secara weekly, karena hari ini kan juga terakhir teman-teman di minggu ini untuk market, jadi closingan candle secara weekly-nya kita lihat di sini jadi posisinya karena hari ini ditarik oleh Goto. Secara candle sebenarnya ya not bad teman-teman ya, berarti masih bisa ditarik ke atas, jadi jatuhnya belum breakdown nih. Kalau misalkan tadi candle panjang bawah teman-teman, itu artinya saya rasa untuk konfirmasi market breakdown ya di bulan ini. Tapi dengan posisi seperti ini, dengan candle yang tarik, saya rasa peluangnya masih ada untuk market bisa kembali penguatan. Jadi jatuhnya belum jebol teman-teman untuk supportnya ya. So far untuk support weekly masih kisaran 6.500-an nih. Untuk last support dari indeks kita menurut saya yang cukup penting, karena kalau misalkan dijebol untuk support ini bisa menimbulkan kepanikan yang berlebih teman-teman di market tentunya. Dan untuk konfirmasi menurut saya kita perlu candle 1 minggu lagi teman-teman di minggu depan ya. Kita coba lihat bagaimana market di minggu depan. Apakah secara candlenya dia akhirnya terpaksa harus tertekan lagi nih ke bawah lagi untuk merah, atau justru akan kembali hijau seperti di candle seperti ini ya, seperti ini. Jadi besoknya sebelum merah dan besoknya itu candle hijau teman-teman, jadi arti penguatan. Jadi kita perlu pantau untuk market minggu depan bagaimana kondisinya nih untuk konfirmasi. Sedangkan day time frame monthly atau 1 bulanan, di sini mungkin saya akan hilangkan dulu untuk garis-garisnya supaya lebih jelas. Oke, di sini secara monthly teman-teman. Sebenarnya kalau menurut saya secara 1 bulan di sini candlenya kurang cukup bagus ya. Karena secara body candle yang merahnya aja panjang ke bawah teman-teman. Jadi jika sebelumnya di sini membentuk jarum terus ya, yang artinya ada tarikan. Dan sekarang untuk bulan ini di bulan Mei, nampaknya dia body candle-nya cukup panjang, yang artinya tekanan sellernya cukup besar. Walaupun sebenarnya ya masih ada angin segar teman-teman dengan tadi sedikit tarikan dari Goto yang membuat secara candle-nya masih membentuk jarum teman-teman sedikit nih. Tapi untuk lebih pastinya kita akan coba tunggu untuk di closingan untuk bulan depan teman-teman, di bulan Juni ya. Bagaimana kondisinya di closingan candle bulan depan. Yang pastinya kita mungkin saya rasa akan tetap menguji nih ke level 6.560 lagi sebagai last supportnya. Dan juga di sini saya lihat ada garis yang merah teman-teman, di sini garis exponential moving average yang periode 34 so far berfungsi sebagai support teman-teman. Jadi dia menyentuh ke sini dan terpantul ya. Jadi apakah kita lihat untuk bulan depan market kita masih berhasil bertahan di atas support 6.500-an? Kalau misalkan masih bertahan, saya rasa masih ada peluang untuk market kita bisa kembali rebound teman-teman. Tapi kalau misalkan ternyata harus jebol ya supportnya teman-teman di 6.500, maka nextnya bisa akan menguji ke support-support yang lebih bawah teman-teman. Jadi perlu dipantau bagaimana kondisi market kita secara outlook teman-teman, yang pastinya saya akan bahas ya secara rincinya di setiap video-video yang saya upload teman-teman. Jadi pastikan kalian juga stay tune dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini agar kalian juga mendapatkan informasi terbaru seputar market setiap harinya. So untuk market kurang lebihnya seperti itu teman-teman outlooknya ya. Kesimpulannya hari ini market kita diselamatkan oleh Goto nih. Di sini untuk Goto yang hari ini di auto reject atas teman-teman di waktu penutupan ya. Dengan tadi saya lihat untuk dananya yang masuk di market di Goto mencapai 5 triliun teman-teman, jadi cukup besar dan
bisa mengerek market kita supaya tertarik ke atas secara indeks. Namun untuk goto sendiri saya no comment ya teman-teman. Di sini saya sih no comment lah untuk emiten seperti ini, tiba-tiba nggak ada hujan, tiba-tiba langsung digas teman-teman. Jadi saya no comment ya teman-teman untuk emiten goto hari ini. Dan untuk hari ini saya akan bahas beberapa update pantauan karena hari ini bertepatan juga dengan di akhir minggu teman-teman. Maksudnya di akhir minggu ini ya untuk market. Yang pertama kita akan bahas dari CBPE, yang dimana hari ini closingan CBPE di 145 teman-teman, walaupun di beat ya posisinya di over. Namun secara closingan dia masih secara candle masih bertahan di 145. Jadi so far masih bisa dipantau. Namun buat teman-teman tadi yang mungkin udah terlihat jebol ya, dia tadi sempat menyentuh 143 juga. Jadi buat kalian yang udah kena cut loss, udah stop loss, nggak apa-apa, nanti boleh dicoba tunggu waktu di bawah lagi ya. Tapi kalau saya pribadi masih ada hold di emiten ini. Nanti kalau misalkan ternyata dia jebol teman-teman, nanti saya akan buatkan untuk entry yang kedua ya, jadi swing yang kedua teman-teman. Karena saya melihat potensinya di emiten ini masih cukup oke, secara akumulasi juga masih cukup terjaga teman-teman. Jadi so far untuk emiten ini saya lihat masih cuma kepanikan dari market aja ya, ke bawah panik market. Namun sebenarnya secara akumulasi maupun secara teknikalnya masih cukup terjaga. Oke, itu yang pertama untuk CBPE. Kemudian yang kedua IPCC, yang terakhir kemarin saya sempat bilang untuk scalping pendek, tapi ternyata hari ini jebol teman-teman di 710. Maka ini buat teman-teman yang ada coba untuk spekulasi, harusnya udah cut ya, karena dia jebol, udah cut loss. Jadi nggak apa teman-teman. Jadi untuk cut loss kita udah mendisiplin diri untuk menahan kerugian seminim mungkin teman-teman. Dan untuk BCC sebenarnya secara outlook-nya menurut saya di sini dia untuk support terakhir nih ada di 680 sampai dengan 660 teman-teman. Inilah supportnya menurut saya untuk IPCC. Jadi buat kalian yang masih mau coba, masih bisa nih di area tersebut menurut saya ya, di area 660 sampai dengan 680 sebagai supportnya. Kalau misalkan di jebol 660, feeling saya sih jadi kurang bagus. Secara teknikal juga jadi kurang bagus, jadi dihindari dulu kalau misalkan di jebol 660 untuk outlooknya. Lalu untuk GPRA, nah untuk GPRA juga sama ya. Terakhir kita minggu lalu saya juga ada mention untuk short trade di 110 sampai dengan 112. Tapi ternyata hari ini juga terkena panik market dan dia jebol teman-teman dari 109 ya. Jadinya kena stop loss juga untuk emiten ini. Jadinya dia stop loss teman-teman ya, kena cut loss. Jadi buat teman-teman yang udah stop loss nggak apa-apa. Nanti kita akan tunggu, coba lihat di support di sekitar 104 sampai dengan 106 ya, ada support nih yang terakhir dari GPRA. Kalau misalkan kita lihat nanti saya lihat bertahan di dalam area ini, saya rasa masih bisa kita jadikan peluang untuk kita entry kembali teman-teman. Namun kalau misalkan ternyata dia jebol dari support ini ya di 105 atau 104, maka ini bisa confirm untuk double top, dan dia untuk GPRA malah outlooknya malah kembali akan koreksi ke bawah teman-teman. Jadi untuk GPRA so far yang untuk spekulasi pendek udah kena stop loss. Namun nextnya nanti saya akan coba pantau apabila dia berhasil bertahan di atas support 104 sampai dengan 106 teman-teman. Oke, jadi kurang lebih itu ya teman-teman untuk update 3 pantauan kita dari yang minggu lalu hari Jumat. So far menurut saya di saat market seperti ini jangan terlalu agresif dulu teman-teman. Saya sendiri pun masih wait and see ya, melihat kondisi market yang
sama sekali tidak kita duga nih akan terjadi seperti ini. Jadi perlu tetap waspada, jangan terlalu juga aktif tradingan. Lebih baik menunggu market kita lebih stabil agar bisa lebih menghasilkan profit teman-teman. Dibanding kena panik seperti ini, jatuhnya untuk emiten-emiten yang kita tradingkan terkena stop loss. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk hari ini, untuk update market dan juga update pantauan teman-teman, dan juga berakhir untuk pembahasan kita di SG Daily hari Rabu teman-teman, di akhir pekan tanggal 31 Mei 2023. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk lakukan kembali analisa ulang untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan thank you untuk support teman-teman semua di channel ini dengan cara subscribe, like, dan juga share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan berjumpa lagi di video hari Senin teman-teman untuk update market seperti biasa. Jangan lupa kita akan mulai untuk penyesuaian ARB di angka 15% teman-teman. Jadi tetap perlu waspada dan disiplin untuk setiap tradingan kalian. Oke teman-teman, happy weekend, dan akhir kata sampai jumpa di video selanjutnya. Salam trading.